Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tidur nyenyak, love you more, babe. Setelah mengatakannya, Zafran bangkit berdiri. Bersiap untuk membersihkan diri sebelum tidur. Tapi suara berlian yang menggeliat membuat atensi Zafran sepenuhnya menatap istrinya. "Berlian, dengarkah?" "Hemah, love you too." Mata Zafran membulat mendengarnya. Kupingnya masih berfungsi dengan baik mendengar mulut berlian membalas ungkapan cintanya. Zafran duduk lagi di samping berlian yang kembali tertidur sehabis mengigau tadi. "Jadi, di bawah alam sadar lo cinta sama gue kan?" "Asik cinta gue," terbalas, kata Zafran dengan senyum yang makin merekah. Bagai kuncup bunga di pagi hari yang mekar karena matahari menyinarinya. "Indah. Siap-siap, mimpi gue bakalan indah banget kayaknya." Zafran mulai berjalan mengitari kamarnya. Salting sendiri dengan wajah berseri. Dengan sesekali melirik berlian yang makin tertidur pulas. Lalu masuk ke kamar mandi. Mengganti setelan kantornya dengan piyama. Mencuci muka sambil bercermin yang menampilkan wajah Zafran yang bersinar bahagia. Tapi, begitu membasuh wajahnya dengan sabun pencuci muka, senyum Zafran lenyap. Tiba-tiba otaknya menangkap bahwa ucapan cinta berlian bukan membalas ucapannya. Tapi mimpi berlian yang memang ada lelaki yang mengungkapkan cinta. Bisa jadi lelaki yang dilihat berlian bukan dirinya tapi orang lain. Itu artinya cintanya tertolak dan lelaki lain yang berada di mimpi berlian adalah pemenangnya. Jangan-jangan lelaki yang tadi ditemui berlian di restoran lagi. Sial, bisa-bisanya pikiran negatif hadir. Kembalikan halusinasi yang tadi. Sekali aja bikin dirinya seneng, apa susahnya? Tolong banget, nih otak gak bisakah menghalu lagi yang tadi? Biar gue nya seneng gitu, gerutu Zafran dengan tangan yang mengambil pasta gigi dan sikat giginya. Mulai menyikat gigi dengan wajah dongkol. Hilang sudah wajah berserinya. Keluar dari kamar mandi, Zafran berjalan gontai menuju kasur. Pupus sudah mimpi indahnya. Tidur dengan membelakangi berlian. Terpejam tapi otaknya terus memutar pikiran negatif terhadap istrinya. Padahal belum tentu benar. Segera membuka mata, Zafran berbalik menjadi menghadap istrinya. Ada guling pemisah juga di antara mereka. Guling kematian kalau mata Zafran mah. Soalnya gak pernah pindah atau terbang kemana gitu. Zafran kan jadi tak ada kesempatan untuk memeluk istrinya. Tapi, kali ini tangan Zafran dengan nakal dan berani membuang guling itu. Dengan begitu tubuh Zafran dirinya bawa untuk lebih dekat dengan berlian. Memandang puas wajah berlian yang kebetulan miring ke arahnya. "Gue kan yang ada di mimpi lo. Awas aja lelaki lain. Mana tadi lo balas lagi ungkapan cintanya." "Berlian." Zafran berucap lirih. Selepasnya hening. Zafran memilih menatap berlian secara menyeluruh. Dirinya akan mengingat wajah ini dalam benaknya selalu. Dan akan dirinya bawa ke alam mimpi. Secara perlahan matanya mulai meredup. Menyisakan celah sedikit demi sedikit sampai tertutup sempurna. Menuju mimpinya yang ingin kembali bertemu lagi dengan gadis pujaan. Dan keduanya benar-benar tertidur pulas dengan saling berhadapan. Lalu tangan berlian menggapai ingin memeluk guling yang berakhir di pinggang Zafran. Tahu sendiri guling yang sebenarnya entah terbang kemana. Berakhir berlian dengan gumaman lirih dalam tidurnya. "Javier." Pagi menyambut. Dengan berlian yang masih tidur di kasur. Sedang Zafran entah kemana lelaki itu sekarang. Berlian terbangun pun karena cahaya yang masuk melalui ventilasi kaca yang menyorot wajahnya. Cahaya. Itu artinya dirinya kesiangan. Berlian langsung bangun dari ranjang yang berakhir pusing dirinya rasakan karena gerakan tergesa dan tiba-tibanya. Setelah menggelengkan kepalanya beberapa kali dan mulai sadar benar dari tidurnya, berlian perlahan berjalan ke arah dapur.
Dirinya harus menyiapkan sarapan untuk Zafran. Lagi pula kemana Zafran sekarang? Kenapa tak membangunkannya? Dan sekarang Berlian tahu jawaban dari pertanyaannya. Ternyata Zafran di dapur yang sepertinya sedang mengeksekusi masakan di wajan. Dengan penampilan ala kadarnya berupa kaos tanpa lengan dan celana pendek di atas lutut. Kenapa gak bangunin aku? Kamu, emangnya, bisa masak? Mendengar suara dari arah belakang Zafran berbalik. Lalu tersenyum melihat muka bantal Berlian. Rambut yang masih berantakan dan muka yang belum dibasuh. Tentu dirinya tahu karena ada air liur yang sudah mengering di pipi kanannya. Kasian, lo kayaknya capek banget. Kali-kali bangun siang juga gak apa-apa kali. Bisa, nih, gue lagi buat nasi goreng spesial telur mata sapi. Nanti lo cobain. Gih, cuci muka dulu, suruh Zafran. Lalu mulai mengaduk kembali masakannya. Sedang Berlian dengan patuh pergi ke kamar mandi, menggosok giginya dan mencuci mukanya. Dan Berlian sadar dirinya ternyata ileran sampai keraknya terdapat di pipinya. Sial, Zafran pasti tertawa melihat wajahnya yang terdapat iler seperti ini. Mau bagaimana lagi, yang terjadi ya sudahlah terjadi. Berlian kembali lagi dengan penampilan lebih baik. Rambutnya sudah terikat rapi dan wajah yang terlihat segar. Duduk diam di kursi, melihat Zafran berkutat dengan masakan. Yang sangat asing sekali dirinya lihat. Satu sisi lagi dari Zafran yang lelaki itu perlihatkan. Setelah siap Zafran segera membawa 2 piring ke meja makan. Menaruh tepat 1 piring di hadapan Berlian. Dari penampilannya sih lumayan. Hanya berwarna lebih gelap dari biasanya yang dirinya buat. Mungkin kebanyakan kecap, tapi harumnya nasi goreng ini menggugah selera. Dengan segera mengambil garpu dan sendok, tak lupa mengucapkan terima kasih pada suaminya dahulu. Lalu menyantap sesendok nasi gorengnya buatan suaminya untuk pertama kali dengan semangat. Mengunyah sampai menelannya lalu Berlian sadar sedari tadi Zafran terus memperhatikannya. Gimana? Tanya Zafran meminta pendapat Berlian akan rasa nasi gorengnya. Not bad but not good. Maksudnya, masih bisa dimakan. Berlian tersenyum tipis, lalu kembali menyantap nasi gorengnya. Zafran yang sedari tadi menahan nafas takut nasi gorengnya tak enak, sekarang bisa bernafas lega. Masih bisa dimakan manusia berarti nasi gorengnya masih layak untuk dapat bintang 3 kayaknya. Zafran pun segera makan juga. Memasukkan sesendok nasi goreng buatannya. Mengunyah pelan ingin merasai bagaimana rasa nasi gorengnya. Dan, ya, ekspresi Zafran serasa ingin muntah. Makanan apa ini? Bohong banget loh. Ini mah kagak bisa dimakan. Kemanisan. Kayaknya gue bikin kecap goreng topping nasi deh, ucap Zafran dengan tampang herannya Berlian masih saja menyantap nasi goreng bintang 1 itu. Bintang 3, Zafran berdosa jika tetap mengklaimnya. Gak apa-apa, ini masih bisa dimakan kok. Gak, mending ganti sarapan aja. Sini, biar gue buang. Zafran dengan segera mengambil piring Berlian tapi gadis itu menahan piringnya. Ngapain dibuang? Mubazir. Lagian, aku masih sanggup buat habisin juga. Dan Berlian benar-benar menghabiskan nasi goreng buatan suaminya. Tak peduli akan rasa amburadulnya. Aneh lu, makanan kayak gitu lu abisin. Zafran masih tak habis pikir. Biarin, daripada dibuang yang padahal orang lain bisa jadi tak makan hari ini. Kita yang masih bisa makan kenapa malah membuangnya? Zafran tertampar. Istrinya sejauh itu pikirannya. Tapi, tetap, Zafran tak sanggup untuk menghabiskan nasi gorengnya. Pokoknya gak like. Kok masih di sini? Sana mandi. Kalau kamu gak mau sarapan buatanmu itu biar aku siapin yang lain. Paling, cuma roti bakar sih sama kopi. Mepet sih waktunya. Nantilah ke kantornya. Siangan. Soalnya ada yang harus gue tagih penjelasan dari lo. Raut wajah Zafran menjadi serius. Berlian juga kenapa jadi gugup ya? Semalam,
waktu kita makan malam di resto, lo tiba pergi sama laki-laki waktu gue tinggal ke toilet. Jadi, siapa lelaki itu? Tanya Zafran dengan tatapan mata tajam. Dirinya sudah memberi kelonggaran semalam. Jadi, ini saatnya untuk menginterogasi berlian. Bagi Zafran jika menyangkut penasaran pokoknya akan dirinya kejar sampai dapat jawabannya. Tahu dari mana emangnya? Tuh kan, berarti bener lo pergi sama laki-laki lain. Cepetan kasih tahu siapa pria itu. Sial. Sial, sial. Kenapa dirinya bisa kecolongan bilang tahu dari mana? Zafran pasti makin penasaran siapa lelaki itu sebenarnya. Ayo berlian, putar otak lo buat ngeles. Apa sih? Itu mah lelaki gak kenal juga. Aku bawa dia keluar karena dianya kekeh kenal sama aku. Jadi, daripada bikin keributan, aku bawa itu lelaki keluar resto. Dan ya, akunya males buat masuk lagi ke resto jadinya aku berdiam diri deh di mobil, kata berlian dengan lancar jayanya ngibulin Zafran. Maaf, berlian belum siap untuk jelasin semuanya. Tanggapan Zafran malah diam dengan tatapan menyelidik mencari kebohongan di mata berlian. Ada getar sedikit tapi selebihnya hanya raut datar yang terlihat. Bener ya, awas aja kalau bohong. Terus kenapa waktu di mobil lo kayak abis nangis? Sumpil, muka lo juga jelek banget, ledek Zafran dengan tawa yang membuat mata berlian menyorot tajam. Siapa yang nangis? Muka aku juga gak jelek tuh. Semalam aku kecapean, pengen pulang sama tidur. Jelas aja, wajahku lemah letih lesu tak berdaya, alibi berlian untuk menutupi keresahan hatinya. Sekarang aja sebenarnya berlian ingin melarikan diri. Zafran nih interogasi mulu. Takutnya, dirinya keceplosan gimana. Dasar. Makanya jalan-jalan juga harus pakai aturan. Ingat waktu juga. Zafran benar terkecoh dan berhasil dikibulin. Bodoh dan polos cocok tersemat untuk suaminya. Udah jelaskan. Mending, sekarang kamu mandi dan segera pergi ke kantor, titah berlian. Belum. Apalagi, berlian sampai mendelikkan matanya. Frustasi dengan Zafran yang banyak tanya seperti detektif. Semalam, ucapan Zafran segera terpotong karena berlian yang menyela ucapannya. Semalam, terus aja bahas semalam. Biar jelas berlian, dengerin gue dulu. Makanya, lo jangan motong pembicaraan gue lagi. Semalam lo mimpiin siapa? Pertanyaan gak jelas. Berlian bangkit ingin mengakhiri pembicaraan omong kosong ini. Bentar dulu. Zafran menarik tangan berlian sehingga gadis itu duduk kembali. Pria dengan kaos sleeveless itu pun menjadi berdiam diri di dekat berlian. Menatap berlian yang duduk di kursi sedang dirinya berdiri secara menjulang. Jawab aja, bisa kan? Soalnya lo mimpinya sampai ngigau semalam. Lo mimpiin gue kan? Zafran harap berlian mengatakan, iya. Jelas, itu akan membuat hatinya tenang. Berlian hanya diam. Memang diam, tapi otaknya memutar keras siapa yang dia mimpikan semalam. Tapi, yang paling teringat pria di masa lalulah yang semalam hadir lagi di mimpinya. Dan sialnya, kenangannya dulu yang manis terus membayangi. Lalu Zafran. Berlian jadi menatap wajah Zafran yang berdiri menjulang ini dengan mendongakkan wajahnya. Memandang wajah penuh harap Zafran. Seberharap itu suaminya, sampai ingin ada di mimpinya. Sebenarnya jika diingat kembali, Zafranlah pria yang pertama kali hadir. Tapi, akan lebih seru mematahkan harapan tinggi Zafran kan. Aku mimpiin lelaki sih, tapi, itu bukan kamu. Melihat wajah Zafran yang berubah menjadi nelangsa, hampir membuat berlian menyemburkan tawa. Tahan, berlian. Siapa? Tanya Zafran pelan. Pupus sudah harapan cintanya terbalas. Jadi, semalam, gadis ini membalas ungkapan cinta siapa dong? Sini deketan, biar aku bisikin. Dengan segera Zafran menunduk sampai telinganya berada di depan bibir milik berlian. Bersiap menerima kenyataan. Namanya,
Rahasia, ucap berlian dengan wajah sumringah berhasil mengerjai Zafran. Zafran sampai berdiri syok mendengar berlian hanya mempermainkannya. Berlian, geram Zafran dengan wajah bagai serigala yang siap menerkam. Dan berlian tak bisa lagi menahan tawanya melihat wajah Zafran yang kesal itu. Tawa kerasnya mengudara. Tawanya juga renyah dan puas mempermainkan suaminya. Dan itu membuat Zafran membatu. Wajah kesalnya berubah jadi terpesona melihat sisi berlian yang lepas seperti ini. Jika semalam wajah kusut nan kecut, sekarang wajah berlian begitu bersinar dengan tawa lebarnya. Begitu tawanya reda yang sampai membuat tubuhnya lemas. Berlian berakhir dengan kesaltingan ketika tahu Zafran terus memperhatikannya. Dengan kikuk mencuri pandang suaminya yang masih saja memandanginya. Ada yang salahkah dengan tawanya? Ekem, udah siang. Cepetan mandi sana. Aku mau siapin setelan kantor kamu dulu. Tanpa menunggu jawaban suaminya, gadis bersurai hitam itu segera ngacir ke kamar. Meninggalkan Zafran yang terus melihatnya bahkan sampai punggung berlian menghilang. Zafran masih berdiam diri di tempat. Berlian, jika dengan mengerjai gue bisa buat lo tertawa lebar seperti tadi, gue terima dah. Tawa lo indah banget, bakalan membekas di memori gue kalau kayak gini caranya mah. Akhirnya setelah semua huru hara pagi hari Zafran pergi juga ke kantor. Dengan tentengan Tupperware yang berisi sarapannya sekalian makan siangnya nanti. Sebenarnya perasaannya antara resah dan senang. Resahnya karena masih penasaran lelaki yang ada di mimpi berlian. Soalnya kan berlian sampai balas love you to gitu. Kalau membalas ucapannya itu sangat tidak mungkin. Orang yang tidur pulas begitu emang bisa dengar. Tapi, karena senangnya lebih mendominasi hatinya, akhirnya Zafran putuskan akan menghilangkan pikiran negatifnya terhadap berlian. Tawa berlian ternyata berdampak besar. Seharusnya Zafran merekamnya tadi. Biar, jika dirinya di waktu penat bisa isi ulang energi dengan melihat tawa lepas istrinya. Begitu tiba di lantai kantornya, Zafran yang berada di dalam lift pun segera keluar, tapi jantungnya mendadak terkaget begitu mendapati wajah sekretarisnya menyambut dirinya. Bos, akhirnya sampai juga. Wajah Satya mengisyaratkan begitu lega ketika melihatnya. Tumben-tumbenan Satya menyambutnya bahkan merasa senang dengan ketibaannya begitu menginjak lantai kantornya. Ngapain lo di sini nyambut gue segala? Bukannya kerja yang benar. Langkah lebar Zafran segera Satya yang ikuti di belakangnya. Justru itu bos. Gimana gue bisa kerja kalau ada tamu agung? Zafran segera menghentikan langkahnya dan langsung berbalik menghadap sekretarisnya. Untung saja rem kaki Satya pakem. Jadinya tak ada kejadian menabrak. Tamu agung. Siapa? Mending bos segera ke ruangan deh. Orangnya udah nungguin dari tadi. Beritahu Satya dengan tangan yang mempersilahkan Zafran agar segera pergi ke ruangannya. Dan tanpa banyak tanya siapa tamu agung gerangan itu, langkah Zafran menjadi cepat. Penasaran. Ternyata tak habis dari semalam Zafran harus merasakan namanya penasaran dalam hidupnya. Kenapa orang-orang seolah mengajaknya untuk bermain teka-teki sih? Begitu tiba di pintu hitam ruangan miliknya, Zafran tak langsung membukanya. Dirinya lebih dulu berdoa dengan mata terpejam semoga bukan hal negatif lagi yang hadir. Satya yang merasa bosnya kelamaan berdiri dengan santainya membuka pintu ruangan itu. Zafran yang baru membuka mata pun berakhir segera masuk dan terheran di mana tamu agung itu. Karena yang dirinya lihat ruangannya kosong. Tapi begitu melihat kursi kebesarannya terbalik, Zafran seolah tahu di mana tamu agung itu. Dan begitu orang di balik kursi itu berbalik menghadap ke arahnya, rahang Zafran seolah jatuh. Tak percaya dengan penglihatannya. Apalagi melihat lambaian tangan dan senyum manis tapi sinis itu terlihat, Zafran tahu hidupnya tak akan tenang ke depannya. Anjing, lo kenapa harus balik sih? Anjing, kok lo harus balik sih? Rusak sudah mood bagusnya. Begitu melihat tampang manusia paling nyebelin sedunia.
Reaksinya sesenang itukah lihat gue balik lagi ke Indo? Kekehan terdengar dari mulut pria yang kini duduk dengan santainya di kursi kebanggaan milik Zafran. Dengan kaki yang terangkat dan dirinya taruh di meja lalu wajah yang tersenyum lebar dengan seringai tajam. Cuy, yang ada muntah lihat muka lo lagi. Zafran berjalan mendekati pria itu. Dengan menyimpan dahulu Tupperware-nya di meja sofa. Lalu Satya mengambil duduk di sofa berperan sebagai penonton budiman. Sudah lama dirinya tak menonton telenovela ini. Jangan bohong, bukannya lo rindu banget sama gue? Ya, kan, sepupu, pria dengan setelan warna hitam itu berdiri. Menyamai tinggi Zafran yang sedikit tinggi beberapa senti di atasnya. Saling berbalas tatap. Jika Zafran benar-benar menampilkan wajah tegas dan keras, dirinya menampilkan wajah selengean yang mengejek. Gue gak punya sepupu kayak lo. Tapi, Zafran. Oh, Bang Zafran harusnya kan. But, Zafran lebih enak karena kita seumuran. Gue cuma mau bilang, faktanya kita itu sepupu. Sepupu, ya, sebenarnya gue juga ogah punya sepupu kayak lo. Lupa. Selamat atas pernikahannya. Maaf, ya, gue gak bisa datang waktu itu. Tahu sendiri, gue sekarang sibuk dengan perusahaan yang gue bangun dari nol. Dari nol ya, bukan kayak lo yang langsung terima jadi hasil kesuksesan orang tua lo, ucapnya dengan wajah pongah jumawa. Dan sekarang, gue udah buktiin hasil dari apa yang gue sumpahin dulu. Berdiri di kaki gue sendiri. Gak lagi dengan bayang-bayang para tetua itu. Gimana kabar para tetua? Masih sehat? Atau menikmati masa tua dengan berbaring di ranjang atau kursi roda? Ucapannya segera terpotong karena Zafran lebih dulu menarik kerahnya dan mengangkat tubuhnya. Alhasil lehernya menjadi tercekik tapi wajah arogan tetap tak hilang malah terkekeh sinis. Jaga ucapan lo ya. Gue biarin lo ngoceh semau lo. Tapi lo udah kelewat batas berharap kakek sama nenek sakit. Tapi, sayangnya apa yang lo harapkan itu gak terjadi. Nyatanya, kakek Yuda dan nenek Daniar sehat walafiat. Zafran bahkan tak tersinggung oleh ucapan sepupunya tentang dirinya yang hanya tinggal menikmati hasil kesuksesan orang tuanya. Tapi, jika itu tentang kakek neneknya, dirinya tak akan tinggal diam. Soal lo yang berhasil. Gue ikut seneng, tapi, lo bisa balikkan ke tempat asal lo. Karena, gue tahu dari sikap lo yang sekarang, lo tuh gak berubah. Apa lo mau berbuat onar lagi dan mempermalukan keluarga? Jika itu niat lo, gue harap lo balik lagi ke tempat di mana lo bisa berpuas diri dengan segala tingkah yang lo mau. Wajah sepupunya berubah, menjadi kelam. Tak ada lagi wajah arogan selengean. Tatap tajam dan bibir yang mengkerut datar. Lalu melepaskan cekalannya dari kerah lehernya. Keluarga, itu cuma status doang. Isinya kita orang asing kan. Tenang aja, soal tingkah gue nantinya gak bakalan ada sangkut pautnya sama keluarga lo. Lagian dari dulu, sejak kecil maksudnya. Gue udah gak punya keluarga. Bahkan status ibu dan bapak yang gue punya itu hanya sebatas nama. Gak ada peran di dalamnya, matanya sedikit bergetar tapi kembali berubah menjadi tegas dan tajam. Tidak ada waktu untuk terlihat lemah. Itu cuma pemikiran kuno lu dari dulu. Lo yang terlalu menjauh dan berpikiran kalau lo gak punya keluarga. Sedangkan jika lo bersikap baik aja, lo pasti bisa ngerasain apa itu keluarga, nasihat Zafran. Ya, sepupunya ini memang menyebalkan. Tapi, sedikit kasihan juga lelaki itu hidup tapi tak pernah tahu arti keluarga sekalipun. Lelaki itu selalu merasa sendiri dan berpikir Zafran dan keluarganya memusuhinya. Hanya karena banyak nasihat yang terlontar dan lelaki itu dapatkan waktu remaja dulu. Ini juga karena Om Damian dan Tante Ayla yang tak terlalu mengurusi anak-anaknya. Untung saja Xavier lebih bisa dirangkul dibanding kakaknya itu. Nasihat lo itu udah gak guna di gue. Intinya gue ke Indo juga bukan mau tinggal di sini sih.
Gue cuma mau jemput kekasih hati gue. Dan hidup bahagia di rumah yang udah gue persiapkan. Tenang, walau kalian udah bukan keluarga gue lagi, tapi gue bakalan undang kalian juga. Gue harap lo bisa bener-bener memperlakukan wanita itu dengan sebaik-baiknya, Javier. Kalau lo beneran serius mau berumah tangga, sedikit khawatir tapi Zafran berusaha tak mau lebih peduli. Memangnya Javier bisa dinasihati? Ya, udah gue bilang kan, gue gak butuh nasihat, ucap Javier. Ya, pria yang sedari tadi berdebat dengan Zafran adalah adik sepupunya sekaligus kakak dari Javier. Javier Anggara. Javier ini memang seumuran dengan Zafran. Bisa dibilang Javier hadir karena kecelakaan. Tante Ayla bahkan sudah mengandung waktu ibu dan ayah Zafran menikah. Dengan status belum menikah dan masih di bangku kuliah. Karena status itulah yang membuat Javier merasa orang di rumah memperlakukannya terasa berbeda. Terutama kakek dan neneknya. Kehadirannya hanya jadi aib di tengah puncak kesuksesan keluarga Prayuda disorot media. Prayuda yang dulu begitu terbuka akan kehidupan bahagianya kepada publik, sekarang menjadi orang paling tertutup dan pelit akan sorotan media. Pesta yang sering dirinya adakan pun hanya diisi kolega penting yang statusnya masih kerabat juga. Bahkan untuk setiap momen yang diunggah pun bersifat privasi, di mana hanya orang tertentu saja yang melihatnya. Ini memang salah Prayuda yang terlalu membebaskan anak perempuannya. Terlalu mempercayainya. Juga salahnya yang terlalu mengumbar apa yang dirinya raih akan kesuksesan hidupnya. Anak-anak tampan dan cantik dengan kecerdasan yang menurun darinya. Lalu Tuhan mengirimkan ujian lewat Ayla Prayuda. Satu-satunya anak perempuannya. Hamil di luar nikah. Dengan lelaki blasteran tapi status derajatnya jauh. Lelaki itu pun hanya bisanya memanfaatkan kekayaan Ayla. Ayla yang polos menuju bodoh terlalu mencintainya, bahkan rela melakukan apapun. Untuk membuat lelaki itu bertanggung jawab pun, harus diiming-imingi dengan harta. Sebenarnya miskin pun tak masalah jika lelaki itu benar-benar bisa bertanggung jawab. Sayangnya, Damian benar-benar jadi benalu. Begitu jadi mantu bukannya membantu di perusahaan malah makin sibuk berfoya-foya akan harta mertuanya. Ayla pun jadi sama, mengikuti jejak suaminya. Karma benar-benar hadir di keluarga Prayuda waktu itu. Kejumawaan Yuda tak bersisa lagi. Dan, ya, sejak kejadian itu Yuda menutup akses bagi media untuk menyorot keluarganya. Benar-benar privat. Kalau gitu pergi. Gue juga gak tahu apa maksud lu nemuin gue kayak gini. Yang pasti, pesan gue cuma satu. Jangan sampai kejadian dulu terulang lagi. Kesalahan masa lalu orang tua lo seharusnya jadi contoh, bukannya lo tiru. Zafran menepuk pundak Javier lalu segera duduk di kursinya. Javier yang mendengarnya hanya tersenyum sinis. Lalu melangkah pergi tanpa mengucapkan apapun lagi. Tapi, sebelum tangannya membuka gagang pintu dirinya berbalik. Dan melangkah cepat ke arah Zafran. Begitu di hadapan kakak sepupunya, pria berambut warna perak itu pun menarik kerah Zafran dan membuatnya berdiri yang langsung saja dirinya hadiahi bogem mentah di rahang yang membuat Zafran tersungkur jatuh. Kursinya bahkan ikut terjatuh karena bobot tubuh Zafran yang juga mengenainya. Satya yang sedari tadi seolah terlupakan hadirnya pun segera menghampiri dan membantu bosnya. Dirinya kira hanya adu mulut, nyatanya kepalan tangan pun tak bisa terelakkan. Bos, lo gak apa-apa. Satya membantu Zafran berdiri. Ringisan terdengar dari mulut atasannya. Zafran bahkan terus memegangi rahangnya yang mungkin sedikit bergeser. Tapi, secepatnya ekspresi Zafran berubah. Bukan meringis sakit tapi tersenyum bengis. Tak mempedulikan darah mulai hadir di sudut bibirnya. Hah, gue selalu baik-baik saja, ucapnya dengan mata yang menatap Javier remeh. Pria itu pikir Zafran akan meledak lalu membalasnya. Tapi, Zafran memilih diam dan tetap bersikap tenang. Palsu, dari dulu lu selalu begitu.
Merasa kuat, padahal lemah. Rasanya Javier ingin menjambak wajah penuh ketenangan itu. Bogeman tadi hadiah dari gue atas pernikahan lo. Anti mainstream kan? Tapi, itu berguna biar lo bisa caper ke istri lo nantinya. Dan, gue cuma mau bilang ini bukan akhir kita ketemu, karena besok, atau mungkin besoknya lagi gue bakalan ke rumah lo nemuin istri lo juga. Pastinya, gue juga bakalan bawa kekasih gue. Siapkan jamuan mewah buat gue, ya. Javier akhirnya benar-benar melenggang pergi. Tinggal Zafran dan Satya yang masih berdiri menatap kepergiannya. Gila, sedari tadi Satya beneran makhluk astral. Gak pernah dianggap kehadirannya oleh sepupu Zafran itu. Sepupu paling nyebelin dan songong. Bos, apa kalender Indo dan Amrik beda ya? Satya memecah hening dengan pertanyaan yang membuat kening Zafran mengkerut. Maksud lo, tuh, sepupu lo kayaknya udah tua banget. Rambutnya udah ubanan semua. Satya berujar begitu karena memang rambut Javier berwarna silver. Si bego. Tapi, kayaknya emang iya sih. Si Javier emang dah tua. Berbanding terbalik dengan gue yang awet muda, ucap Zafran dengan percaya diri. Satya yang mendengarnya tak bisa berkomentar apa-apa selain melayangkan bombastis side-eye-nya. Lebam lo mau gue kompres kagak? Satya jadi tersadar setelah mata julidnya menangkap lebam yang mulai hadir di rahang Zafran. Ini, Zafran menyentuh luka itu lalu meringis ngilu. Bangsat, ada darah juga. Gak usah. Mending sekarang lo mulai kerja deh, daripada bengong di sini. Zafran tak pernah mau melukai egonya dengan membuat Satya mengobatinya. Zafran kan kuat. Iya kan. Mending itu lebam diobatin dulu deh. Daripada nanti bengkak. Satya ngeyel. Dan Zafran keras kepala. Gak usah gue bilang. Ini tuh gak apa-apa. Tapi bos. Apa? Kerja Satya. Kerja. Sono lu pergi. Zafran pun mulai duduk di kursi kerjanya. Mulai fokus dengan pekerjaan seabreknya. Dan Satya yang masih berdiam diri terus menatap Zafran. Berharap ego bosnya turun dan mau diobati. Apa bagusnya sih, pura-pura kuat. Bengkak tahu rasa, Satya lalu melenggang pergi. Baru menutup pintu, kepalanya kembali menyembul lagi. Bos, bener kagak mau dikompres. Kerja bangsat. Ultimatum Zafran akhirnya membuat Satya ciut. Menutup pintu dengan pelan dan benar-benar pergi sebelum kena semprot lagi. Dan Zafran, setelah memastikan tak ada Satya, tangannya mulai mengambil sesuatu di laci kerjanya. Yang ternyata itu kotak obat miliknya. Mengambil salep lebam dan mengolesinya di rahang yang kini mulai membiru. Rusak sudah wajah tampannya. Javier sialan. Tes. Sakit banget. Di kamar sebelah kok berisik banget ya. Ruby beranjak dari kasurnya. Memastikan apa yang terjadi di kamar milik Javier yang tidak ada penghuninya tapi ada suara ribut mengganggu. Dan Ruby baru tahu kamar-kamar di apart ini ternyata tak terlalu kedap suara. Sedari tadi ralat dari kemarin-kemarin yang dilakukan Ruby setelah Javier pergi adalah berdiam diri di kasur. Bahkan makan pun dirinya bawa ke kamar. Ya kalian bisa bilang hidupnya monoton. Tapi, sebenarnya Ruby sedang mengumpulkan energi dan bersiap diri mencari pekerjaan. Melihat jam dirinya baru sadar waktu sudah berlalu cepat. Sudah masuk penghujung hari. Kalau bukan karena suara berisik itu, Ruby sebenarnya tak mau beranjak. Tapi, dirinya mau tak mau harus memeriksanya. Secara santai Ruby membuka pintu yang sudah tak terkunci. Tak terkunci. Apa jangan-jangan maling? Tapi perempuan itu malah segera masuk tak mempedulikan bahwa bisa saja bahaya yang akan datang. Dan matanya membulat melihat lemari Javier sudah terbuka dengan isinya yang berantakan. Lebih terkejut lagi ada pria yang sedang sibuk mengacak-ngacaknya. Maling! Teriakan menggelegar Ruby membuat pria itu berbalik. Dan Ruby bisa melihat wajahnya. Javier. Jadi, lelaki itu kembali. Loh, Saf, ternyata lo.
Ruby masih tak percaya itu Xavier karena lelaki itu sekarang rambutnya berwarna perak. Tapi, wajahnya memang Xavier. Lo siapa? Lelaki itu bertanya. Xavier melupakannya. Amnesia ya lo. Ini gue, Ruby. Masa kau sih beberapa hari udah lupa aja sama gue? Amnesia. Gue sehat ya. Bagaimana lo bisa di sini? Kenapa lo bisa masuk? Lelaki malah bertanya balik. Gak usah begoin gue, kan? Gue tinggal di sini Xavier. Itu pun lo yang suruh gue tinggal di sini. Sejak kapan Xavier membiarkan orang asing tinggal di apartnya? Oh, lo pacarnya. Xavier, lo kenapa bersikap kayak orang lain? Ruby heran. Bertanya-tanya juga. Jadi, pria di hadapannya ini siapa? Xavier kan? Hanya beda tampilan rambut doang. Biar gue jelasin, biar lo gak nganggap gue Xavier mulu. Gue Javier, kakaknya Xavier. Dan lo, siapanya Xavier sampai tinggal di apartnya? Kakaknya Xavier. Pantesan auranya beda. Sejak tadi pun dirinya merasa lelaki ini memang bukan Xavier. Tapi, wajahnya memang plek ketiplek Xavier banget. Alhasil Ruby berkeyakinan memang pria ini Xavier. Ya, maaf, gue kira Xavier tadi. Ruby berbalik. Mengambil langkah untuk menghindari pria ini. Pasti lelaki itu akan banyak tanya dirinya siapa sampai tinggal di apart adiknya. Jangan keluar. Duduk di sofa sana. Ada yang harus gue tanya dulu sama lo. Tapi, setelah gue selesai nyari barang gue dulu. Kalau lo kabur, kemanapun lo pergi bakalan tetap gue cari. Ultimatum pria bernama Javier itu pun mau tak mau membuat langkah Ruby berhenti dan menuruti perintahnya. Ruby tak sanggup menolak karena kata yang terlontar begitu tajam dan hawa yang hadir memang menyeramkan. Ruby merasa bahkan nyawanya terancam. 10 menit berselang, Javier telah selesai dengan barang yang dicarinya. Dominan identik dengan barang perempuan. Ruby heran tapi dirinya tak mau bertanya. Dan kini Javier berjalan ke arahnya. Membuat Ruby menahan nafas sejenak. Gugup akan aura intimidasi yang keluar dari pria berambut perak itu. Nama lo siapa? Javier mengambil duduk di sebelahnya. Biru, hampir saja dirinya mengucapkan nama aslinya. Siapa? Biru. Bukannya tadi lo bilang Ruby? Sial, kapan dirinya bilang Ruby? Ish, pasti tadi dirinya banyak bicara gegara berpikir pria ini Xavier. Taipoka, yang bener Biru, Javier sampai menyipitkan mata. Curiga gadis ini berbohong. Ruby bahkan menghindari kontak mata dengannya. Oke, Biru, lo siapanya Xavier sampai bisa tinggal di sini? Gue temennya. Gue sewa apartnya. Karena Xavier kan kuliah di Aussie. Bohong. Lo pacarnya kan? Enggak, beneran, gue temennya. Makanya gue sewa apart ini. Kalau bener tatap mata gue. Sedari tadi lo ngehindar buat kontak mata sama gue langsung. Sebenarnya sedari tadi Javier menahan penasaran akan gadis ini. Ingin melihat jelas wajahnya juga. Karena perawakannya sama dengan gadis yang masih dirinya cintai. Hanya saja gadis ini berambut pendek. Ruby mengangkat wajah lalu menatap mata itu. Xavier, yang dirinya lihat adalah lelaki yang dirindukannya. Dan Javier tercengang. Ternyata wajahnya memang mirip dengan gadis yang dicintainya. Ada hubungan apa gadis ini dengan berlian? Sampai bisa semirip ini. Lo mirip, keduanya membeku dengan kalimat sama yang keluar dari mulut keduanya. Kok bisa kalian semirip itu? Kalimat itu juga keluar berbarengan. Tanpa sadar jadi pertanyaan penuh tanda tanya. Maksudnya, gue emangnya mirip siapa? Ruby jadi bertanya apa maksud Javier bisa mengeluarkan kalimat itu. Memangnya dirinya mirip dengan siapa? Gak ada. Gue salah ngomong, elak Javier tak mau gadis ini bertanya lebih jauh. Kak Javier juga mirip banget sama Xavier. Gue sampai terkecoh loh, imbuh Ruby dengan tatapan tak percayanya. Kayak kembar mereka berdua. Si Xavier emang gak punya identitas asli.
Wajah aja dia niru punya gue. Gue cabut. Soal lo siapa sebenarnya juga terserah. Mau tinggal di sini selamanya pun gue gak peduli. Toh, apart ini emang milik si Xavier, pamit Javier. Lalu mengambil barang yang sudah dirinya kumpulkan ke dalam kardus. Benar-benar barang perempuan ternyata. Gue juga kesini buat terakhir kalinya. Ambil barang-barang gue nih. Ruby berdiri, lebih memperhatikan barang bawaan Javier dari kamar adiknya. Dominasi warna biru, lalu menangkap jepitan biru kristal berkilau yang familiar. Seperti milik kakaknya. Hadiah ulang tahun dari oma mereka berdua. Hanya saja miliknya berwarna merah ruby. Kok? Barang-barang kakak kayaknya barang perempuan semua. Lidah Ruby tak bisa menahan pertanyaan yang membuat dirinya penasaran. Ini emang milik pacar gue, aku Javier. Tapi, tangan Ruby tak bisa menahan untuk mengambil jepitan biru kristal itu. Menatap seksama dan memperhatikan detailnya. Lalu menangkap inisial nama. Huruf B. B untuk berlian. Ini seperti punya kakak gue. Lirih Ruby dengan pelannya. Tapi, ucapannya samar masih bisa ditangkap oleh Javier. Membuat lelaki itu bertanya-tanya. Lo nyebut apa tadi? Berlian. Lo kenal. Waktu berlalu dari siang beralih ke malam. Zafran pulang dan tiba ke apartemennya dengan tangan yang memegang terus area lebam di rahangnya. Ternyata salep itu tak mempan. Damn it, pipinya juga membengkak. Bahkan tingkah Zafran yang sedari tadi memegang terus pipinya membuat berlian terheran. Tapi gadis itu tak mau bertanya. Dirinya malah kembali fokus ke tontonan drakor di ponselnya. Lagian Zafran bahkan langsung mandi membersihkan diri. Hari ini, menu makan malamnya apa? Suara suaminya terdengar. Tak beralih dari drakornya berlian menjawab tanya Zafran. Semur daging sama capcay. Bisa bikinin bubur ayam gak? Pinta Zafran. Karena rahangnya sakit Zafran tak mau makan daging yang membuatnya harus effort mengunyah. Kenapa? Menjeda nontonnya berlian mendongakkan kepalanya untuk menatap suaminya. Dan melihat lebam itu berlian langsung beranjak dari kasurnya. Ini kenapa? Berlian menyentuh area lebam di rahang Zafran yang langsung membuat lelaki berambut hitam itu merintih sakit. Lo bisa lihat kan, rahang gue hijau keunguan. Itu artinya, ini namanya lebam. Iya tahu, maksud aku kenapa bisa kayak gini. Ini sepertinya abis ditonjok. Siapa yang nonjok kamu? Manusialah. Kalau setan kagak mungkin. Emang setan bisa nonjok? Zafran menatapnya seolah-olah dirinya bodoh. Gak tahu ah, males ngomong sama kamu. Berlian memunggungi Zafran dan melipat tangannya di dada. Bibirnya terlipat, kesal dengan kelakuan Zafran. Ngambek. Zafran menul-noel bahunya dengan segera berlian tepis. Kalau ngambek, bikin buburnya kapan? Gue lapar nih. Ih, makanya, kamunya juga jangan nyebelin. Berlian kembali menghadap Zafran lalu menghadiahi tinjuan kecil di dada pria itu. Sejak kapan sih gue nyebelin? Gue ngangenin tahu. Zafran tersenyum lebar. Lalu sedikit meringis karena sudut bibirnya yang luka itu terasa kembali terbelah. Mual aku dengernya, gadis itu bahkan memperagakan wajah mualnya mendengar ucapan Zafran. Hamil. Berlian mengangkat sebelah alisnya mendengar kata hamil terucap dari mulut pria berkaus hitam ini. Mual-mual gejala orang hamil, kan? Tapi, gak mungkin sih, kan? Kita belum produksi. Zafran tergelak dengan kata-katanya sedang berlian melotot tajam tak suka dengan perkataan Zafran. Mulutnya, lirikan sinis berlian akhirnya membuat gelak tawa Zafran berhenti. Tunggu di sini, aku mau buat bubur dulu. Berlian pergi ke dapur dan Zafran yang mulai berbaring di ranjang. Hampir terlelap tapi begitu bau harum yang menguar di kamarnya hadir, berhasil membuatnya terbangun kembali. Berlian sudah kembali lagi dengan nampan yang berisi semangkuk bubur lalu mangkuk yang berisi es. Tak lupa gelas besar yang isinya air minum. Lalu menaruhnya di nakas dan duduk di samping Zafran. Cepet juga jadinya,
Zafran bersila dengan wajah yang ngiler melihat penampilan bubur buatan berlian. Tak sabar ingin memakannya. Sebelum makan, kompres dulu lebam kamu. Takutnya bengkaknya makin parah. Berlian mengambil mangkuk berisi es itu lalu menaruhnya di handuk kecil yang sudah dirinya siapkan juga. Begitu ingin menempelkannya di rahang Zafran, lelaki itu malah menghindar. Makan dululah. Kompres dulu. Lagian buburnya masih panas. Tangan Berlian kembali mengarahkan es batu itu ke rahang Zafran. Dan lelaki itu kembali menahannya. Tapi, mata Bambi Zafran seolah penuh dengan keraguan. Tapi, Berlian menunggu apa kata selanjutnya dari mulut suaminya. Pelan-pelan, cicit Zafran. Iya, akhirnya Berlian berhasil mengompres lebam di rahang Zafran. Meski lelaki itu banyak merintih dan banyak bergerak. Pelan Bey, jangan kuat nekannya, protes Zafran. Ini juga pelan. Kamunya juga diem, jangan gerak-gerak terus. Berlian kembali melanjutkan kegiatannya dan wajah yang lebih dekat dengan Zafran. Sampai nafasnya berhembus mengenai leher Zafran. Zafran menahan nafas melihat paras istrinya sedekat ini. Wajah serius itu mengalihkan Zafran dari sakitnya. Cantik gila as always. Benar juga apa yang dibilang Javier tadi, dirinya bisa caper ke istrinya. Kesempatan tak datang dua kali jadi gunakan sakitnya agar dirinya bisa merengek pada Berlian. Sakit banget, wajahnya sudah ia maksimalkan semelas mungkin. Iyalah sakit, membiru gini, apalagi ini udah bengkak, harusnya tadi kamu cepet-cepet obatin, biar gak gini jadinya, omel Berlian. Di kantor emang siapa yang bakalan obatin? Ada Zafran, si Satyanoh, tapi kagak lo tanggepin. Kan ada pak kamu. Dengan telaten Berlian benar-benar mengompresnya. Lalu mengambil salep dari saku celana pendeknya. Dan mengolesinya dengan pelan. Sabar Zafran. Jantung juga harap tenang. Serius, sedari tadi Zafran menahan salting dan debaran yang makin menggila. Bibir plum Berlian yang bergerak di dekat wajahnya adalah penyebabnya. Si Satya mah kagak bisa diandelin. Padahal si Zafran yang memang gengsinya gede. Udah, sekarang makan. Zafran takut tak bisa menahan hasrat. Akhirnya dirinya harus rela Berlian menyudahinya. Ya udah, nih, mangkuk berisi bubur itu yang masih mengepul panas diberikan pada Zafran. Tapi, Zafran malah menatapnya tak berniat untuk mengambilnya. Ambil, mata Berlian mengisyaratkan agar Zafran segera mengambil mangkuknya. Hehe, suapin dong, nada merengek Zafran membuat mata Berlian mendelik. Tapi, anehnya gadis itu menurutinya. Tanpa protes benar-benar menyuapi bayi besar itu. Dan Zafran senang dan sedikit berterima kasih atas bingkisan Javier sebagai kado pernikahannya. Zafran memang manusia aneh yang senang kadonya berupa wajah lebam. Tapi, momen manis yang didapatnya itu lebih menyenangkan. Zafran bahagia. Di malam menuju penghujung hari keduanya bercengkrama. Berhadapan duduk bersila di kasur mereka. Takdir yang tak pernah Zafran kira bahwa Berlian jadi istrinya sekarang. Pengantin pengganti yang Zafran syukuri dan tak ingin pernikahan tanpa rencana ini berakhir. Berlian istrinya, kemarin, hari ini, dan selamanya. Bersambung.